Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada akhir bulan Agustus, 31 Agustus 2022. Saya Romo Agus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah meninggalkan rumah ibadah di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadah di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perikop Injil hari ini, kita mendengarkan Yesus yang pelayanannya full day. Bisa dikatakan sepanjang hari. Dia pergi mengajar, dia mewartakan Injil Kerajaan Allah. Dia menyembuhkan orang-orang sakit, dia mengusir setan. Semua dilakukan Yesus, dan nampaknya kegiatan pelayanannya itu luar biasa padat. Tidak ada orang yang datang kepada Yesus yang dia kecewakan. Mereka yang datang kepadanya, mereka yang berjumpa dengan dia, atau yang dia jumpai, apalagi mereka yang sedang menderita sakit, sedang dirasuki roh, sedang dikungkung oleh macam-macam kelemahan, oleh Yesus dijamah. Mereka dilepaskan, mereka dibebaskan. Sebagaimana dialami oleh ibu mertua Petrus dan orang-orang lain yang kerasukan roh jahat tadi. Tetapi saudari-saudara, di tengah segala kesibukannya itu, toh Yesus tetap mempunyai waktu untuk menyepi. Waktu untuk berdoa, waktu untuk hening, waktu untuk melihat, merefleksikan seluruh aktivitas pelayanannya sepanjang hari. Dia berjumpa dengan Bapaknya. Dia mempersembahkan seluruh pelayanannya kepada Bapa yang mengutus dia. Tapi toh saudara-saudari, itu bukan juga alasan bagi dia untuk kemudian tidak peduli atau cuek kepada mereka yang mencari dia. Ketika dia sedang menyepi, banyak orang datang mencari dia, dia tetap layani mereka juga. Tapi dia menyampaikan suatu kebenaran bahwa Yesus bukanlah milik mereka saja. Bahwa karya kasih Tuhan yang diwartakan, yang diwujudkan oleh Yesus bukan hanya untuk mereka saja, tapi juga di banyak kota-kota lain. Yesus harus mengajarkan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan banyak penyakit, sebab untuk itu dia telah diutus.
Saudara-saudara, kalau kita melihat kesibukan Yesus ini, rasa-rasanya kok Yesus ini punya stamina yang luar biasa. Dia tidak jemu-jemu melayani. Dia tidak kenal capek di dalam karya kasihnya. Bayangkan saudara-saudara, kita-kita ini yang bahkan katanya terjun dalam karya pelayanan, melayani di mana-mana. Kadang kita merasa capek, kadang-kadang kita merasa jenuh juga oleh rutinitas pelayanan. Kadang-kadang kita mungkin malah merasa, apa yang saya dapat dari pelayanan? Sehingga kita mulai berhitung, kita mulai mengurangi, kita mulai memilih hanya kegiatan-kegiatan tertentu saja yang kita ikuti, atau bahkan ada yang bahkan tidak mau terlibat, pasif, hanya mau dilayani, tidak mau melayani. Yesus memberi kita contoh hari ini, saudara-saudara, bahwa karya kasih Tuhan, berbuat baik itu harus diwartakan kepada semua orang. Bahwa karya pelayanan itu tidak boleh kenal kata capek, kata lelah, dan sebagainya. Maka kalau kita menyanyikan lagu "Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan", itu betul, saudara-saudara, karena berkaca dari karya pelayanan Yesus yang tidak kenal lelah. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam segala kesibukan-kesibukan pekerjaan kita, aktivitas harian kita, saudara-saudara, rutinitas kita, bukan tidak mungkin kita mengalami kelelahan. Karena itu, mari kita belajar pada Yesus. Dalam segala macam kesibukan itu, kita memiliki waktu untuk berjumpa dengan Dia. Kita memiliki waktu untuk cas rohani kita bersama Dia. Kita memiliki waktu untuk menyepi bersama Tuhan. Kita memiliki waktu untuk saat teduh, untuk bersyukur, untuk berdoa, untuk bahkan memohon kekuatan dari Tuhan atas karya-karya kita yang lain. Ingat saudara-saudara, Yesus mengajari kita hari ini bahwa karya kebaikan Tuhan tidak hanya untuk kelompok orang tertentu, bukan hanya untuk gereja tertentu, tapi Yesus dan segala karya kasih-Nya berlaku untuk semua orang. Maka kita pun mestinya sebagai orang-orang Kristiani mesti berani membuka diri, tinggalkan zona nyaman, dan menjadi wajah belas kasih Allah di tengah dunia. Saya ingin menutup renungan ini, saudari-saudara, dengan mengutip apa yang Mother Teresa katakan. Satu kalimat mutiara rohani rasanya. Mother Teresa mengatakan begini: sebarkanlah kasih kemanapun Anda pergi. Ketika Anda menyebarkan kasih, Anda sedang menunjukkan diri sebagai seorang pengikut Kristus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah melayani. Jangan lelah berbuat baik. Barangkali kebaikanmu kurang dihargai, tapi jangan perbuatan baikmu itu berkurang hanya karena perkataan orang. Tapi perbuatan baikmu itu menjadi indah di mata Tuhan manakala kita lakukan dengan tulus dan murah hati. Ketika kita lakukan dengan total, tidak setengah-setengah. Ketika kita lakukan dengan ikhlas, tanpa pamrih. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang telah kami terima sepanjang bulan Agustus ini. Kini kami akan memasuki bulan September. Berkati kami dengan berkat rohani dan jasmani. Kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami tidak lelah melayani di ladang-Mu. Berkati kami dengan segala kekuatan, ketulusan, dan kebaikan, agar kami tidak pernah lelah berbuat baik
sebagaimana Engkau senantiasa berbuat baik kepada kami semua di dunia ini. Moga-moga pada bulan ini dan seterusnya Tuhan, kami semakin menampilkan wajah-Mu di dalam karya pelayanan, dalam tutur kata, sikap, dan tindakan kami. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang bulan September, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.